Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Kita akan sharing bersama-sama tentang firman Tuhan dengan tema Allah pemelihara atau pemeliharaan Allah di dalam hidup kita. Ini merupakan merupakan lanjutan, bukan lanjutan, ya lanjutan dari kasih tak bersyarat yang pernah saya sampaikan. Sebetulnya yang kemarin saya sampaikan itu bukan yang pertama. Yang pertama ini harusnya ini dikatakan yang pertama ini, yang hari ini yang akan saya sampaikan. Sebetulnya yang kemarin itu adalah yang terakhir. Tapi Tuhan ingin sampaikan itu untuk disampaikan terlebih dahulu. Baik untuk teman-teman yang mungkin belum mengikuti tentang firman Tuhan kasih tak bersyarat yang tempo hari saya sampaikan, mungkin saya bisa rangkum sedikit saja, yaitu mengenai kasih Allah kepada kita. Dan saya memberikan satu perumpamaan yang sudah tidak asing lagi, yaitu tentang anak bungsu yang hilang di situ. Bagaimana Tuhan menyatakan betapa dalamnya kasihnya kepada kita. Dibahas tentang perumpamaan anak yang hilang, di mana sebetulnya kata Pain bukan hilang, memang ada, tetapi ya dia yang pergi gitu, meninggalkan orang tuanya, di mana dia meminta bagian warisan kepada orang tuanya, kemudian dia pergi ke satu tempat dan kemudian dia menghabiskan uangnya berfoya-foya di sana, menikmati kesenangannya, menikmati kepuasan dan kenikmatan dunia, sehingga akhirnya habislah seluruh harta yang dia miliki. Dan kemudian di dalam kondisi yang begitu terpuruk, dia menyadari akan keadaannya, bahwa di rumah Bapak ada banyak orang-orang upahan yang hidup dan bisa beroleh makanan, sedangkan dia sendiri di tempat lain, dia tidak bisa memperoleh makanan. Sehingga dia mempunyai satu tekad untuk kembali kepada Bapak. Dan dari jauh, Bapak selalu menunggu anaknya yang pergi untuk datang kembali. Dari jauh, Tuhan selalu menunggu, sehingga satu saat ketika anaknya kembali kepada Bapak, satu-satunya ayat mengatakan, Allah terburu-buru datang menyambut anak itu. Dan kemudian dia menyuruh orang-orangnya untuk menyediakan makanan-makanan, untuk mengadakan satu pesta buat kembalinya anak bungsu itu. Dan kemudian dia memberikan jubah, memberikan kasut, memberikan cincin yang menjadikan otoritas. Itu yang merupakan satu gambaran betapa dalamnya kasih Bapa terhadap kita, anak-anaknya, yang kadangkala seringkali kita juga pergi dari hadirat Tuhan. Nah, malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang ada di dalam, kita landasi firman Tuhan ini di dalam Efesus 3 ayat 18. Mungkin Pak Hen bisa tolong tampilkan juga itu buat saudara-saudara kita bisa menyimaknya, dan saya akan membacakannya saja. Di dalam Efesus 3 ayat 18, firman Tuhan itu mengatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya
kasih Kristus. Kemudian di ayat ke-19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, saudara, kenapa yang disebut lebar terlebih dahulu? Ini sebetulnya yang pertama disebut. Yang tadi saya sampaikan itu sebetulnya yang terakhir. Yang sebetulnya yang pertama ini, yang pertama disebut ini. Kenapa yang disebut lebar terlebih dahulu? Nah, firman Tuhan ini yang barusan kita baca, dikatakan oleh Paulus bahwa kasih Kristus itu melampaui segala pengetahuan. Dan itu benar, saudara. Semua orang di dunia ini, orang-orang yang pintar, yang IQ-nya luar biasa, gitu. Yang pintar-pintar untuk bisa menceritakan kasih Kristus, apapun itu, dikatakan, nggak sanggup untuk memahami kasih Kristus itu. Sampai kita bertemu dengan Tuhan pun, kita tidak akan mampu memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Kita tidak akan mampu memahami betapa besarnya kasih Kristus ini. Sehingga Rasul Paulus berkata, aku mau berdoa kepada Bapa supaya kamu bersama orang-orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Nah, saudara, malam hari ini saya akan menyampaikan apa yang ingin Tuhan sampaikan mengenai bagaimana kasih Tuhan yang melampaui segala pengetahuan dapat diterjemahkan lewat indera kita. Beberapa hari yang lalu Pak Weli sudah menyampaikan bagaimana kita hidup di dalam roh. Nah, bagaimana kita bisa memberi masukan kepada roh, dan tidak lain juga itu melalui indera kita, sehingga indera kita itu dapat memberikan masukan ke dalam roh kita melalui khotbah, melalui pujian dan penyembahan, sehingga roh kita boleh memiliki hubungan, sehingga roh kita boleh hidup di dalam roh, dan kita bisa hidup menghasilkan buah-buah roh yang akan dinikmati oleh jiwa kita. Nah, hari ini, malam ini, saya juga ingin menyampaikan sesuatu bahwa kasih Tuhan yang melampaui segala pengetahuan itu dapat diterjemahkan melalui indera kita, sehingga kita melalui indera kita, roh kita juga boleh dikuatkan, dan kita boleh memberikan masukan kepada jiwa kita, sehingga jiwa kita merasakan satu ketenangan, ada damai, sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Kita dapat supaya kita dapat mengerti, supaya kita dapat membayangkan bagaimana kasih Tuhan itu. Seberapa lebarnya kasih Tuhan, seberapa panjangnya, seberapa tingginya, dan seberapa dalamnya kasih Kristus itu. Dan dikatakan kenapa lebar, dikatakan terlebih dahulu, ditulis terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan lebar? Nah, maksudnya dari lebar ini adalah bahwa kasih Kristus itu, bahwa kasih Allah itu, bahwa Allah sanggup untuk mengcover seluruh aspek hidup kita. Apa yang menjadi aspek hidup kita? Ada banyak aspek hidup kita. Rumah tangga kita, keuangan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, usaha kita, kesehatan kita, hubungan sosial kita, pelayanan kita. Nah, malam hari ini kita akan belajar mengenai kehidupan kita. Kalau kemarin-kemarin kita sudah dikenyangkan, bukan dikenyangkan, kita sudah diberi pembahasan mengenai roh, mengenai tujuan hidup, rumah Bapa, dan sebagainya. Malam hari ini kita akan belajar bagaimana
firman Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Yang akan menjadi satu belief system. Kalau Pak Hin bilang belief systemnya itu satu keyakinan. Satu keyakinan untuk kita boleh memegang teguh firman Tuhan itu. Dan meyakini akan firman Tuhan. Dan meyakini bahwa Allah itu adalah Allah yang memelihara kita. Nah, kenapa dikatakan lebar daun? Karena ini yang paling penting. Yang mengkhawatirkan manusia. Ini yang banyak mengkhawatirkan manusia. Dan hal ini yang paling banyak dipikirkan oleh orang-orang. Dikatakan rumah tangga, keuangan, pekerjaan, bisnis, usaha, kesehatan, hubungan sosial, pelayanan. Ini dipikirkan oleh orang-orang. Dan ini yang paling mengkhawatirkan hidup kita. Terlebih lagi pada saat sekarang ini. Ketika pandemi COVID terjadi di seluruh muka bumi ini, ada banyak ragam perspektif mengenai COVID-19 ini. Ada banyak pandangan-pandangan manusia. Bagaimana pandangan menurut agama? Bagaimana pandangan menurut orang-orang ateis? Bagaimana pandangan menurut paham Darwin? Menurut paham modernis? Paham Marxis, kapitalis, liberalis, sosialis, krisis konspiratif, menurut HTI, menurut Walabi, dan lain sebagainya. Banyak ragam perspektif, pandangan-pandangan mereka mengenai COVID-19. Dan semua ini membuat orang-orang menjadi takut dengan adanya virus COVID-19 ini. Ada negara-negara yang memperlakukan lockdown. Di Indonesia PSBB. Dan juga di dalam jangka waktu yang sekejap ini, kira-kira 3 bulan ini, semua ini mengalami satu perubahan. Dunia ini berubah. Dengan satu tatanan yang baru, yang disebut new normal, abnormal, atau ex-normal, yang membuat banyak orang menjadi khawatir. Dunia mengalami satu krisis. Banyak pengangguran. Banyak yang di PHK. Bisnis tidak lagi berjalan dan lancar. Omset berjualan menurun. Banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar, yang bangkrut. Di media sosial dikatakan banyak perusahaan-perusahaan luar negeri yang branded seperti Rolex, Philip Patek, Gucci, Yves Saint Laurent, Adidas, Nike, Pizza, Gamalama, dan banyak lagi perusahaan-perusahaan branded yang lain yang tutup. Karena meskipun setelah COVID ini dianggap kita bisa hidup bersama, tetapi omset perdagangan mereka tetap menurun dan memberikan satu kerugian sehingga mereka give up dan menyerah. Nah, semua ini membuat orang menjadi gelisah. Kemarin dikatakan oleh Pak Pendeta Ujang bahwa banyak juga pendeta-pendeta di daerah yang karena pandemi ini juga mereka mulai khawatir. Tidak ada masukan dan kebutuhan, sedangkan kebutuhan mereka untuk sehari-hari dia sangat perlukan. Ini yang sangat mengkhawatirkan kita. Dan membuat orang menjadi gelisah, khawatir. Dan akhirnya akan menjadi gentar di dalam menghadapi hidup. Nah, sekali lagi saya mau katakan hal ini adalah hal yang paling penting untuk dipikirkan dalam hidup kita. Karena itu firman Tuhan yang pertama mengatakan bahwa betapa lebarnya. Ini berhubungan dengan seluruh aspek kehidupan kita.
Jadi lebar itu adalah seluruh aspek hidup kita. Kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal 5 sampai pasal 7, yaitu tentang khotbah Tuhan Yesus. Nah, saudara nanti bisa baca untuk lebih jelasnya. Tetapi tepatnya di dalam Matius 6 ayat 25, mungkin Pak Ian juga bisa tolong tampilkan. Dikatakan jangan kamu khawatir, bukan? Matius 6 ayat 25. Di dalam Matius 6 ayat 31 juga dikatakan sebab itu jangan kamu khawatir. Dan berkata apakah yang akan kamu makan? Apakah yang akan kamu minum? Apakah yang akan kamu pakai? Tapi di dalam Matius 6 ayat 25 karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kemudian di dalam ayat selanjutnya, Matius 6 ayat 26, dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kita jauh melebihi daripada burung-burung itu? Kita ini adalah manusia, makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Kalau burung-burung saja Tuhan pelihara, apalagi kita. Jadi saudara, hal kekhawatiran ini yang Tuhan ingin sampaikan. Yang pertama, dikatakan betapa lebarnya. Artinya dia sanggup mengcover seluruh yang kita butuhkan. Nah, saudara, Tuhan ingin mengajar kita melalui burung-burung. Ya kan? Tadi dikatakan di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama pun kita diajar lewat seekor burung. Melalui seekor burung dan khususnya dikatakan burung gagak. Di dalam Mazmur 147 ayat 9, ya, Pak In boleh bantu untuk ditayangkan. Di situ dikatakan bahwa dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Mazmur 147 ayat yang 9. Demikianlah firman Tuhan, dia yang memberi makan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Nah saudara, dia, siapa dia itu? Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan pemelihara segala sesuatu. Nah saya nggak bosan-bosan kalau saya selalu berkata, ini adalah sesuatu yang sering saya sampaikan, sering saya ucapkan kepada Tuhan yang merupakan satu kredo, pengakuan iman kepada Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan adalah Allah pemelihara seluruh makhluk hidup di dunia ini yang diciptakan oleh Tuhan. Ini salah satu kata-kata yang saya sampaikan ketika saya berdoa kepada Tuhan. Sebagai satu kredo, pengakuan iman. Bahwa Tuhan itu pemelihara seluruh makhluk. Bahkan ada satu lagi. Bahwa Tuhan akan memberkati seluruh umat manusia di muka bumi ini. Terlebih-lebih anak-anaknya yang percaya kepadanya. Yang berharap kepadanya. Yang mengandalkan hidupnya kepadanya.
yang bergantung kepadanya, yang bersandar kepadanya, yang hidup di dalam perintah-perintahnya, yang hidup di dalam titah-titahnya, yang taat, yang setia, yang melakukan kehendak Bapa, yang mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka dia akan diberkati. Akan diberkati dengan berkat-berkat yang spesial, dengan berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Baik itu berkat jasmani, berkat rohani, damai sejahtera, sukacita, dan semua keluarganya, rumah tangganya dijamin oleh Tuhan dan diberkati Tuhan. Ada damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan mereka. Ada berkat-berkat yang dicurahkan berlimpah-limpah. Tingkap-tingkap langitnya dibukakan dan lumbung-lumbungnya akan dipenuhkan. Hidupnya terjamin di dalam tangan Tuhan. Rancangannya adalah rancangan yang indah. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan itu rancangan yang Tuhan berikan untuk memberikan masa depan yang baik. Itu adalah pemeliharaan Tuhan. Tuhan memelihara seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Dan Tuhan juga memberkati seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Jadi Tuhan itu dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan pemelihara segala sesuatu. Dia yang memberi makan hewan-hewan dikatakan di dalam Mazmur 147. Lalu dia bilang apa lagi? Memberi makan kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Tadi di dalam perjanjian baru kita disuruh belajar kepada burung-burung. Di Mazmur 147 ayat 9 kita disuruh juga belajar kepada anak-anak burung. Anak-anak burung pun dia kasih makan, Tuhan kasih makan. Dikatakan di dalam Mazmur 147. Lalu dia bilang apa lagi? Burungnya burung gagak. Kenapa Tuhan beri contoh burung gagak? Ada saudara yang pelihara burung gagak? Nggak mungkin kan? Nggak ada orang yang pelihara burung gagak. Kenapa nggak pelihara burung gagak? Karena burung ini jelek. Suaranya pun jelek. Sedangkan kalau orang memelihara burung, itu harus indah. Warnanya harus menarik. Suaranya harus merdu. Tetapi burung gagak ini bukan sesuatu burung yang bagus, yang menarik manusia, menarik orang untuk dapat dipelihara. Tetapi burung gagak ini ada burung yang jelek. Suaranya juga jelek. Bahkan suaranya hanya mungkin nggak bisa cuit-cuit kayak gitu, tapi dia bunyinya krek seperti kayak gitu, jelek sekali. Dan semua orang nggak suka dengan burung ini. Tetapi Tuhan pakai di sini sebagai contoh burung gagak. Warnanya jelek, hitam. Tapi Tuhan bilang, aku memberi makan kepada anak-anak burung gagak. Di mana manusia tidak suka pada burung gagak. Sehingga manusia tidak memberi makan kepada burung gagak. Kalau burung itu menarik, pasti dipelihara dan dikasih makan, dikasih minum, dimandikan, dan sebagainya. Burung gagak tidak dipelihara oleh manusia. Bagaimana dia bisa hidup? Tidak dikenaki orang, bahkan dibenci orang, dikesampingkan oleh orang, tidak dipandang oleh orang, tidak dipandang manusia, tidak dipelihara. Tetapi dipelihara oleh Bapa di surga. Terlebih lagi kita, sebagai anak Tuhan, dia pasti akan memelihara kita. Karena kita adalah makhluk ciptaan yang mulia, melebihi daripada segala sesuatu. Nah, ada apa lagi dengan burung gagak ini?
Selain tidak disukai orang, selain tidak dia ingini orang, burung gagak ini melambangkan satu kejahatan. Bapak Ibu mungkin masih ingat ketika kita masih kecil dulu, kita sering kali diceritakan dengan dongeng-dongeng gitu ya, dongeng-dongeng sebelum tidur, Snow White, ya seperti kayak gitu. Atau apapun juga, cerita apapun juga. Nah, selalu dikatakan bahwa kalau ada nenek sihir, di situ pasti ada burung gagak. Jadi burung gagak ini melambangkan satu hal yang mistis dan melambangkan satu kejahatan. Nah, selain itu burung ini pun dihubungkan dengan hal kematian. Kenapa Tuhan bilang burung gagak? Karena Tuhan mau katakan sesuatu. Di dalam perjanjian lama, di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6, ini cerita tentang Nabi Elia. Bisa mungkin Pak Hen tolong ditayangkan 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Ya, di sini dikatakan bahwa Elia di tepi sungai Kerit. Satu Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, kepada Eli, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Dia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai Kerit. Nah, ini cerita tentang Elia. Elia dipelihara oleh burung gagak. Burung gagak yang tidak disukai oleh manusia, tetapi bisa dipakai oleh Allah, oleh Tuhan. Dan Elia dipelihara oleh burung gagak. Tadi dikatakan burung gagak tidak disukai, burung gagak tidak disenangi, burung gagak lambang kejahatan, burung gagak lambang kematian. Tetapi di dalam Tuhan, segala kejahatan, segala yang jahat diubahkan Tuhan menjadi kebaikan. Kematian diubahkan oleh Tuhan menjadi kehidupan. Nah, saat ini saudara, saya nggak tahu kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara yang ada di Zoom ini, apakah sedang diperlakukan tidak adil, apakah ada orang-orang yang sedang menjahati saudara, apakah ada orang-orang yang menyakiti saudara, ada orang-orang yang mengkhianati saudara. Saudara nggak perlu takut. Tuhan sanggup berubah kejahatan menjadi satu kebaikan. Yusuf diperlakukan tidak adil. Dia dijahati. Dan lain sebagainya. Tetapi Yusuf bilang apa? Engkau mereka-rekakan yang jahat. Tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Tuhan bilang, kejahatan di tangan Tuhan. Tuhan sanggup mengubahnya menjadi satu kebaikan.
Kematian, Tuhan sanggup mengubahnya menjadi kehidupan melalui anaknya Yesus Kristus. Kita yang harusnya mati karena dosa, kita menjadi hidup oleh karena Yesus yang telah mati di kayu salib. Saya tahu apa yang terjadi. Masalah apa yang di dalam kehidupan saudara, di dalam aspek kehidupan saudara. Apakah itu kesehatan? Apakah itu keuangan? Apakah itu pekerjaan? Apakah itu bisnis, usaha, pelayanan yang mungkin menjadi masalah saudara? Tuhan sanggup mengubah kejahatan menjadi baik. Tuhan sanggup mengubah kematian menjadi kehidupan. Nah saudara, tidak ada lembah yang terlalu dalam bagi Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Telinganya tidak kurang peka untuk mendengar doa-doa. Saya nggak tahu masalah apa yang Bapak Ibu alami saat ini. Tetapi biarlah Tuhan yang akan menyatakan kasih-Nya kepada Bapak Ibu dan saudara semua. Dialah Allah memelihara hidup kita. Itulah kasih yang telah dinyatakan kepada kita. Dari awal penciptaan langit dan bumi, kasih Allah tidak berkesudahan. Seluruh umat manusia yang menjadi gambarannya. Jangan pernah bertindak sendiri. Apapun masalah yang kita hadapi, jangan pernah bertindak sendiri. Yeremia 17 ayat 5 sampai ke 8 dikatakan, Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 dikatakan bahwa beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi dikatakan ketika kita menghadapi masalah, jangan bertindak sendiri. Firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kemudian ayat 7 dikatakan, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir di dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, saudara, apapun masalah saudara yang saudara hadapi saat ini, ketika saudara mengalami satu ketakutan demi ketakutan yang membawakan kepada satu kegelisahan, satu kekhawatiran sehingga saudara gentar, jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi bersandar kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Nah, saudara, sebagai ayat terakhir yang akan saya sampaikan malam hari ini, ayat yang tidak asing lagi, yang ini favoritnya Pak Hens, yaitu 2 Tawaris 16 ayat 9a. Dikatakan bahwa karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadapnya. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita di dalam menghadapi setiap masalah, setiap persoalan, setiap pergumulan, setiap kesulitan, setiap kesukaran, apapun yang ada di depan kita. Seluruh aspek kehidupan kita, Dia akan memberikan kekuatan. Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan malam hari ini. Kiranya dapat memberkati Bapak Ibu, Saudara yang ada di Zoom malam hari ini. Silakan bagi Bapak Ibu yang akan menambahkan. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin Pak Hen yang akan menjawab. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan.